Episode 1801-1805. Bab 1801, Putri Tidur. Seluruh kelompok merasa putus asa. Mereka tidak menyangka Raja Hantu akan tiba di sini secepat ini, dan mereka masih belum menemukan cara untuk menahannya. Kunjungi Novelbin.co per meter untuk pembaruan terkini. Zhao Han segera bangkit dari tanah. Meskipun dia telah melalui berbagai kejadian berbahaya dan menegangkan, wajahnya masih sedikit panas. Lagi pula, terlihat dengan pantatnya terangkat ke atas, berlutut di hadapan orang mati, oleh begitu banyak orang dan hantu agak terlalu memalukan. Wajah hantu raksasa kembali mengembun di langit. Dia menatap penguasa abadi Baopu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, siapa yang mengira bahwa penguasa abadi satu generasi hanya dapat berbaring di sini dengan tenang setelah kematiannya. Jing Teng mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak berani mengucapkan kata-kata yang sama ketika penguasa abadi masih hidup? Raja Hantu mencibir dan berkata, orang mati ya mati. Kau juga akan mati. Sinar putih mematikan langsung muncul dari matanya. Biasanya, dalam situasi seperti itu, bukankah seharusnya ada adu kata terlebih dahulu? Mengapa dia tiba-tiba menyerang tanpa peringatan? Qiu Honglei dan Jing Teng berdiri berdampingan, kedua sinar cahaya itu akan mengenai mereka berdua. Begitu cepatnya sehingga mereka berdua tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun, saat itu, ada sosok yang menghalangi sinar tersebut. Zuan tidak punya waktu untuk membawa mereka berdua dan menghindar, jadi dia hanya bisa mengacungkan pedangnya ke arah cahaya yang datang. Meskipun dia berhasil menyebarkan sebagian besar sinar putih, beberapa di antaranya masih mengenai tubuhnya. Dia hendak menggunakan sutra asal mula primordial untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia tertegun. Dia sebenarnya tidak merasakan apapun yang aneh. Namun, dia tahu bahwa Raja Hantu tidak akan pernah melepaskan keterampilan yang tidak berguna. Tepat saat itu, Jing Teng berteriak dengan cemas, hati-hati. Itu adalah tatapan mata Raja Hantu yang abadi. Begitu mendengar kata-katanya, Zuan merasakan gelombang kantuk menyerangnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dengan kultivasinya, bahkan tidak tidur selama setengah bulan pun tidak akan menjadi masalah. Mengapa dia tiba-tiba merasakan kantuk yang begitu kuat? Saat dia mendengar kata-kata, Glare of Eternal Slumber, meski dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia kurang lebih bisa menebak jenis efek apa yang dimiliki skill itu. Ketika melihat kelopak mata Zuan terkulai, seolah-olah dia akan tertidur, Qiu Honglei sangat gugup hingga hampir menangis. Dia dan wanita lainnya selalu mengeluh secara pribadi bahwa pria ini selalu mempertaruhkan nyawanya saat mengejar wanita, dan sekarang setelah itu terjadi lagi, meskipun dia telah diselamatkan, dia tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia sama sekali. Dia segera mengirimkan Qi ke tubuh Zuan untuk mencoba membantunya tetap terjaga. Sayangnya, Qi yang dia kirimkan tampaknya langsung menghilang ke lautan luas. Itu sama sekali tidak berguna. Iklan oleh Pub Future. Pasukan pelopor yang gagah berani akan maju. Pertempuran ada di utara, kura-kura hitam menunggu panggilannya. Teriak Jing Teng, dan proyeksi kura-kura dan ular raksasa mengelilingi kelompok itu. Sedetik kemudian, sepasang sinar putih mematikan lainnya muncul, tetapi dihentikan oleh kura-kura hitam. Kau benar-benar mampu menahan silau tidur abadiku selama itu, kata Raja Hantu dengan heran. Namun, ia segera tertawa dan berkata, meski begitu, itu sia-sia. Pada akhirnya, kau akan tetap tertidur. Bawahannya, Hidden Dragon dan Phoenix Chick, keduanya tewas di tangan Zuan, jadi dia memiliki kesan kuat akan keterampilan pemurniannya dan merasa bahwa anak muda itu merupakan ancaman baginya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyingkirkan Zuan terlebih dahulu. Namun, dia telah melihat seberapa cepat kemampuan gerakan instan Zuan, dan khawatir dia akan waspada jika sinar itu tidak mengenainya. Itulah sebabnya dia menyerang para wanita untuk memaksa Zuan bertindak. Bagaimanapun juga, dia juga merasa ragu terhadap wanita Jing Teng itu, dan dengan itu, dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Pada akhirnya, situasinya berakhir persis seperti yang dia duga. Dia tidak lebih dari orang bodoh yang cabul. Dia begitu mudah ditangani. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah Zuan tidak langsung tertidur. Orang ini agak aneh, seperti yang diduga. Bagaimanapun, silau tidur abadi yang digunakan Raja Hantu kali ini tidak sama dengan yang digunakannya pada wanita-wanita cantik sebelumnya.
Itu tidak lebih dari sekadar serangan biasa yang dilakukan untuk menenangkan korban. Kali ini, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, jadi kekuatannya lebih dari 10 kali lipat lebih besar. Dia hendak menyerang lagi ketika Zuan berteriak, "Yang mulia, apakah Anda hanya akan menonton? Jika kami mati, Anda juga akan tamat." Zhao Han mendengus dan menjawab, "Mengapa kamu tidak mengurus dirimu sendiri dulu?" Meski begitu, dia tetap bertindak. Dia menyerang Raja Hantu yang melayang di udara. Sebelumnya, dia pernah lengah dan hampir jiwanya tersedot keluar oleh suara iblis Raja Hantu. Sekarang setelah dia dilindungi oleh segel Kaisar Manusia, dia tidak terlalu takut pada lawannya. Akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Namun, dia tahu bahwa bocah nakal Zuan ini penuh dengan rahasia. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mengungkap beberapa kartu tersembunyinya. Pada saat yang sama, wanita Jingteng itu sendiri penuh dengan rahasia. Mereka juga belum menemukan kesempatan abadi, jadi bagaimana mungkin dia rela pergi begitu saja. Raja Hantu juga terkejut karena pria ini telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Keduanya dengan cepat beradu sekali lagi, mengirimkan beberapa gelombang ledakan yang mengerikan ke segala arah. Namun, makam itu tidak mengalami kerusakan sama sekali, karena beberapa aspek yang tidak terduga dari desainnya. Sebaliknya, kekuatan yang mereka lepaskan diserap. Meski begitu, Raja Hantu tidak punya waktu untuk memikirkannya secara rinci, dia menatap Zhao Han dengan kaget. Orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Selama lawan tidak gegabah mengeluarkan roh primordialnya, dia sebenarnya tidak punya cara untuk menang. Bagaimanapun, suara iblis Raja Hantu hanya bisa menyerap makhluk yang lebih lemah darinya. Zhao Han ini sangat kuat, dan hubungan jiwa dan tubuhnya sangat kuat, jadi Raja Hantu tidak bisa menyedot jiwanya sama sekali. Tak berdaya untuk berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa memerintahkan keenam jenderal hantunya, bunuh mereka. Dimengerti, jawab keenam ksatria kerangka yang diselimuti asap hitam, lalu menyerbu kelompok Zuan. Iklan oleh Pub Future. Saat ini, Zuan sedang terkena silau tidur abadi, jadi dia tidak bisa menggunakan kemampuan pemurnian mengerikan yang telah dia gunakan pada naga tersembunyi dan gadis Phoenix. Dengan kekuatan para jenderal hantu, mereka tentu saja tidak takut pada kedua wanita cantik itu. Saat Zuan menderita silau tidur abadi, Millie segera berkata, "Ini adalah keterampilan tipe tidur yang tampaknya sangat tinggi tingkatannya. Cepat dan gunakan sutra asal mula primordial, kemampuan pemurniannya memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap hal-hal seperti itu." Ketika mendengar desakan dalam suaranya, Zuan tidak ragu-ragu dan dengan panik mengoperasikan sutra asal primordialnya. Baru saat itulah dia tidak merasa akan pingsan kapan saja. Namun, meskipun begitu, dia masih bisa merasakan bahwa silau tidur abadi dengan cepat menguasai tubuhnya. Bahkan dengan sutra asal primordial, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia melihat Zhao Han tampak agak ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika Zhao Han pergi sekarang, kelompoknya akan berada dalam masalah besar. Mengabaikan kewaspadaan, dia berteriak keras. Meskipun ia berhasil membuat Zhao Han dan Raja Hantu berhadapan sekali lagi, karena momen gangguan, efek silau tidur abadi meletus lagi. Ia hampir pingsan di tempat. Jingteng berseru lagi, yang gagah berani harus bergabung dalam barisan perang. Pasukan ada di timur, naga biru menunggu panggilannya. Seekor naga biru muncul dengan cepat, naga itu mengelilingi Zuan dan mulai berputar cepat. Zuan segera merasakan kekuatan hidup yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu hampir setara dengan Snow ketika dia menggunakan kemampuan rahasia ras elfnya. Hanya dengan pasokan kekuatan hidup ini dia berhasil mencegah keruntuhannya sendiri, mencapai jalan buntu dengan silau tidur abadi. Tidak ada bahaya baginya untuk pingsan lagi, tetapi dia tidak bisa terganggu dan melakukan hal-hal lain. Jika tidak, jika keseimbangan hancur, silau tidur abadi akan segera mendapatkan keuntungan lagi. Serangan keenam jenderal hantu itu tiba saat itu juga. Kalau dipikir-pikir, Hidden Dragon dan Phoenix Chick memang cukup lucu, tetapi itu karena mereka tidak pernah menyangka Zuan begitu tangguh, bahkan memiliki kemampuan pemurnian yang menjadi kutukan mereka. Keenam jenderal hantu ini tampak jauh lebih biasa. Api iblis yang besar mengelilingi tubuh mereka, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Jingteng memasang ekspresi khawatir. Meskipun mereka dilindungi oleh kura-kura hitam,
dia masih harus mengalihkan 60% perhatiannya untuk memberikan kekuatan hidup kepada Zuan. Jika para jenderal hantu menyerang sekarang, cepat atau lambat, mereka akan kalah. Tiba-tiba, Qiyu Honglei menghunus kedua bilah pedangnya. Dia berkata dengan tenang kepada Jing Teng, lindungi Ah Zu. Serahkan yang lainnya padaku. Dia adalah kultivator kuat yang telah mengalahkan semua murid perwakilan Sekte Tao di Gunung Valet. Dia belum tentu mampu mengalahkan orang-orang seperti Raja Hantu atau Zhao Han, tetapi para jenderal hantu berbeda. Dia berteriak, dan semburan cahaya cemerlang memenuhi tubuhnya saat dia menyerbu mereka. Dia menari di antara para hantu seperti kupu-kupu yang cantik, benar-benar menjaga dirinya sendiri. Jing Teng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan memuji, Nona Qiyu memang cantik dan kuat. Jika mereka tidak dalam keadaan kritis, Zuan pasti akan menggodanya dan berkata, bukankah kamu juga sama, tetapi dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Saat dia melihat pinggang Qiyu Honglei berputar-putar dan tubuhnya menunjukkan gerakan berlebihan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghindari bahaya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Lagi pula, tidak ada jenderal hantu yang lebih lemah dari Qiyu Honglei sendiri, dan ada beberapa yang kultivasinya bahkan lebih tinggi. Untungnya, dia menggunakan elemen cahaya, yang memiliki efek menahan hantu. Selain itu, dia adalah saintes Sekte Iblis dan memiliki semua jenis keterampilan gerakan terbaik. Dengan demikian, dia hampir berhasil mengimbangi meskipun bertarung 1 lawan 6. Namun, para jenderal hantu bisa membuat kesalahan sebanyak yang mereka mau, tetapi satu kesalahan di pihaknya akan mengakhiri semuanya. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan berakhir dalam bahaya. Zuan segera bertanya pada Mili, Tuan Permaisuri, bagaimana aku harus menghadapi teknik seperti ini? Keahlian ini termasuk dalam cabang ilmu yang belum banyak diteliti, kata Mili, nada suaranya berubah serius. Di tahun-tahun awalku, aku melihat beberapa buku dari wilayah barat yang mengklaim bahwa ciuman khusus tertentu dapat membangunkan putri atau pangeran yang sedang tidur. Itu berpotensi untuk membahas teknik ini. Zuan terdiam. Setelah semua itu, mereka berakhir di putri tidur. Tapi ini bukan dongeng. Bagaimana mungkin ada orang di luar sana yang bisa memberinya ciuman seperti itu? Bab 1802, apakah kita datang pada waktu yang buruk? Sementara itu, Zhao Han waspada terhadap suara iblis Raja Hantu dan tatapan mata tidur abadi milik Raja Hantu. Dia hanya perlu menjaga roh primordialnya di dalam dirinya dan tidak melihat lawannya, yang sebenarnya tidak terlalu sulit baginya. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak membutuhkan matanya untuk melihat apapun di dalam makam. Karena itu, dia masih memperhatikan sisi Zuan. Benar saja, dia melihat Zuan belum tertidur. Anak ini memang punya beberapa keterampilan. Namun, itu masih belum cukup. Jika Zuan hanya bisa melakukan itu, tidak ada gunanya mempertahankannya. Jika tidak, Zhao Han dan Raja Hantu hanya akan saling menghancurkan tanpa alasan. Saat itu, beberapa perubahan terjadi di pertempuran lainnya. Alasan mengapa Qiyu Honglei mampu melawan 6 jenderal hantu yang kekuatannya mirip dengannya adalah karena pengalaman tempurnya yang melimpah. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh. Namun, dengan kerugian besar dalam jumlah, meskipun dia sangat cepat dan cerdas, itu masih di luar kemampuannya pada akhirnya. Jika mereka berada di tempat lain, dia bisa memanfaatkan lingkungan dan taktiknya dengan lebih baik untuk memancing mereka ke posisi tertentu, lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkan mereka satu per satu. Namun dia harus melindungi Zuan dan tidak bisa pergi terlalu jauh. Para jenderal hantu itu pasti tidak akan pergi bersamanya. Itu berarti dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Pada akhirnya, dia melakukan kesalahan kecil dan bahunya terkena tongkat duka. Jika dia tidak memiliki perlindungan elemen cahaya di sekujur tubuhnya, jiwanya mungkin akan hancur berkeping-keping di tempat. Satu kesalahan itu saja membuat seluruh pertarungan menjadi sangat sulit. Setelah melihat celah itu dan menyadari bahwa Qiyu Honglei tidak dapat menghindar, seorang jenderal hantu menyerang bagian vitalnya. Namun, sebuah suara keras tiba-tiba memanggil. Apa yang kamu lihat? Aku sedang melihatmu, dasar brengsek. Jenderal hantu itu tercengang. Mengapa dia membalas Zuan? Qiyu Honglei memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar dengan cepat ke satu sisi, berhasil menghindari serangan itu.
Setelah itu, apa yang kau lihat memenuhi udara dari waktu ke waktu, dengan tanggapan, aku melihatmu, dasar brengsek. Alhasil, Qiyu Honglei nyaris terhindar dari bencana setiap kali dan mampu menstabilkan situasinya. Jing Teng dipenuhi kekaguman saat dia melihat Qiyu Honglei yang cantik entah bagaimana menetralkan bahaya yang datang padanya satu demi satu. Jika dia berada di tempat Nona Qiyu, mungkin dia sudah lama meninggal. Di kejauhan, mata Zhao Han menyipit. Ini tampaknya merupakan kemampuan yang mirip dengan Soul Speak, dan mengandung semacam hukum yang tidak dapat diatasi yang mengabaikan perbedaan kekuatan. Dari mana anak itu mendapatkan sesuatu seperti itu? Dia untuk sementara menyerah pada semua pikiran untuk pergi. Dia ingin melihat kartu apa lagi yang bisa dimainkan Zuan. Raja Hantu menyadari situasi itu. Kultivasi bocah itu jelas seperti semut, tetapi mengapa dia memiliki begitu banyak keterampilan aneh? Baik itu keterampilan pemurnian Zuan atau kemampuan seperti Soul Speak, bahkan dia tidak dapat melihat kedalamannya. Dia segera berteriak, dasar bodoh, apa kalian tidak tahu cara menutup telinga kalian sendiri? Para jenderal hantu itu tersadar dari linglung mereka, dan wujud mereka berubah. Telinga seorang jenderal terkulai, sementara telinga yang lain tersumbat, otot jenderal lainnya tumbuh untuk menutup telinga mereka sepenuhnya. Yang lain mengulurkan anggota tubuh tambahan untuk menyumbat telinga mereka. Sekarang, apa yang kamu lihat, Zuan tidak lagi memengaruhi mereka. Qiyu Honglei segera mulai merasakan lebih banyak tekanan. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat situasi Qiyu Honglei yang mengerikan, ekspresi Zuan menjadi serius. Dia mencengkeram gagang pedang Taye. Dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertindak, tetapi dia tidak bisa hanya melihat Qiyu Honglei dalam bahaya. Mata Zhao Han menyipit saat melihat gerakan Zuan. Jurus rahasia macam apa yang dimiliki bocah ini? Mungkinkah dia bisa bertarung sambil berhadapan dengan silau tidur abadi milik Raja Hantu? Dia pernah melihat sinar putih itu sebelumnya dan tahu bahwa sinar itu mengandung hukum kehancuran dan pengkhianatan mutlak. Bahkan dia tidak akan percaya diri dengan kemampuannya untuk menghentikannya sepenuhnya, jadi bagaimana mungkin anak ini melakukannya? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan berbalik untuk melihat ke tempat lain. Raja Hantu pun segera berteriak, hati-hati. Sayangnya, keenam jenderal hantu itu telinganya ditutup, jadi bagaimana mereka bisa mendengar apapun? Dua sosok, satu biru dan satu merah, melesat maju. Seluruh ruang tiba-tiba dipenuhi angin dan salju yang tak berujung. Baru ketika badai itu tiba, para jenderal hantu bereaksi, tetapi tubuh mereka sudah tertutup lapisan es dingin saat itu. Hampir bersamaan, api hitam meledak di seluruh area, langsung menelan para jenderal. Es dan api jatuh dari langit. Bagaimana para jenderal hantu masih bisa bertahan? Mereka semua berteriak dengan sedih. Mata Zhao Han menyipit. Kedua sosok itu benar-benar bertarung sebagai satu tim. Raja Hantu sangat marah dan gugup. Dia tahu para jenderal hantunya biasanya tidak akan begitu tidak berguna, tetapi itu karena mereka bertahan melawan. Apa yang kau lihat, misterius milik Zuan setelah diperintahkan untuk memotong indera pendengaran mereka. Itu berarti semua perhatian mereka tertuju pada penanganan Qiyu Honglei, dan mereka tidak dapat merasakan kedua pendatang baru itu tepat waktu. Keduanya juga bertarung dengan cerdik menggunakan api dan es, menggandakan kekuatan serangan mereka. Itulah sebabnya para jenderal menderita begitu parah. Api hitam khususnya tampak agak aneh. Bahkan tampaknya mampu membakar jiwa secara langsung. 6 jenderal itu berjuang dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin Qiyu Honglei melepaskan kesempatan seperti itu? Seluruh tubuhnya bersinar cemerlang saat dia menggunakan kemampuan pemurnian elemen cahayanya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan efek ajaib energi primordial Zuan, itu masih memiliki beberapa efek pembatasan terhadap hantu. Qiyu Honglei bergerak secepat kilat, dengan cepat merenggut nyawa 6 jenderal hantu. Tidak, seru Raja Hantu dengan marah. Energi hitam dan tengkorak menyerbu ke arah itu. Namun, Zhao Han menghalangi jalannya dan berkata sambil tersenyum, Raja Hantu, lawanmu adalah aku. Sebelumnya, ia pernah berpikir untuk membiarkan Raja Hantu melancarkan pembantaian besar-besaran. Para wanita itu sangat luar biasa di antara generasinya, tetapi mereka masih jauh lebih rendah daripada Raja Hantu dan bahkan tidak akan mengeluarkan kemampuan aslinya. Di sisi lain,
hal itu akan membuat Zuan dan Jing Teng benar-benar berselisih dengannya. Jika mereka memutuskan untuk mengambil risiko dan berpihak pada Raja Hantu, itu akan sangat merepotkan. Kalian semua akan mati, kalian semua, teriak Raja Hantu dengan marah. Pria emas yang bersinar ini benar-benar agak terlalu sulit untuk dihadapi. Meskipun dia memiliki sedikit keunggulan dalam hal kekuatan, Zhao Han memiliki terlalu banyak harta dan kemampuan dan tidak mudah untuk dikendalikan. Dia benar-benar bertanya-tanya dari mana Zhao Han mendapatkan begitu banyak barang. Pembaruan teratas di NOVL Income. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhao Han adalah penguasa dunia lain, dan bahwa harta karunnya berisi harta karun dari seluruh dunia? Dia tidak ragu untuk menggunakannya melawan musuh yang begitu kuat, jadi kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Di sisi lain, Zuan akhirnya bisa bernapas lega. Ia gembira sekaligus terkejut saat melihat dua sosok yang dikenalnya itu, berseru, "Cuyan, Man-man." Jing Teng menoleh dengan heran dan melihat dua wanita cantik berdiri di dekatnya. Yang satu mengenakan gaun biru es, semurni bunga teratai salju di atas gunung es, yang satu lagi mengenakan gaun merah dan hitam, matanya yang menggoda dipenuhi dengan kasih sayang yang tak berujung seperti bunga mawar yang lembut dan indah. Merekalah yang dicari Zuan. Mengapa semua wanita di sisinya begitu cantik? Anda telah berhasil menipu Jing Teng untuk plus 66 plus 66 plus 66. Saat dia mengamati mereka, mereka juga mengamatinya. Qiu Honglei adalah satu hal, karena mereka telah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Tapi siapakah wanita yang meringkuk begitu dekat di samping Zuan itu? Chu Cuyan menatapnya. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Wajah wanita ini secantik lukisan, dan ada ketenangan dan keanggunan alami dalam penampilannya, seolah-olah dia adalah bunga peoni yang baru saja mekar. Iklan oleh Pub Future. Sudah berapa hari berlalu, namun bajingan Ahzu itu sudah memiliki wanita cantik luar biasa di sisinya. Apakah dia afrodisiak berbentuk manusia yang berjalan? Dia terus-menerus merayu wanita. Anda telah berhasil menipu Cucuyan untuk plus 99 plus 99 plus 99. Pei Mianman mengernyitkan hidungnya. Baru beberapa hari tidak bertemu, pria ini sudah punya wanita lain. Kalau mereka tidak bertemu selama beberapa tahun, bukankah dia akan punya pasukan wanita sendiri? Lalu, mengapa Cuyan dan Man-man, bukan Man-man dan Cuyan? Anda telah berhasil menipu Pei Mianman sebesar plus 100 plus 100 plus 100. Qiu Honglei berjalan mendekat dan memeluk kedua wanita itu sambil berkata, "Ya ampun, itu kan Kak Chu dan Kak Pei. Itu semua berkat bantuan kalian, kalau tidak, aku pasti sudah kehilangan nyawaku di mata air kuning." Ia langsung waspada saat melihat kedatangan kedua wanita itu. Salah satunya adalah istri pertama Ahzu, meskipun mereka telah bercerai, sementara yang lainnya tampaknya sangat dekat dengan Ahzu. Mereka berdua adalah pesaing terberatku. Namun, mereka baru saja menyelamatkan hidupnya, jadi jika dia langsung menunjukkan bahwa dia menentang mereka, bukankah dia akan terlihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih di mata Zuan? Kalau begitu, aku akan melakukan yang sebaliknya. Kalian semua boleh menunjukkan kecemburuan kalian, yang hanya akan membuatku terlihat lebih baik dan pengertian. Mari kita lihat tipe mana yang lebih disukai Ahzu. Saintes dari Sekte Iblis bukan sekadar gelar yang diberikan secara sembarangan. Jika kamu ingin bersaing dalam akting teh hijau, kamu tidak tahu betapa tidak dewasanya dirimu. Cucuyan dan Pei Mianman langsung merinding saat mereka merasakan Pei Mianman memeluk mereka dan memanggil mereka kakak. Mungkin para pria menyukai aktingnya, tetapi bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Betapa menjijikkannya, keheningan aneh tiba-tiba terjadi. Hanya Zuan yang tampaknya tidak menyadari apapun. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kalian semua bisa sampai di sini? Cucuyan menjawab dengan senyum ambigu, apakah kita datang pada waktu yang tidak tepat? Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak bahagia. Guru menyuruhku berkultivasi dalam pengasingan selama 2 tahun terakhir. Meskipun kultivasiku semakin tinggi, aku hampir tidak sempat menghabiskan waktu bersamanya, dan dia malah semakin banyak dikawal wanita. Apakah itu benar-benar sepadan? Aku bahkan tidak tahu lagi. Bab 1803, tidak cukup aneh. Zuan tidak sempat menjawab sebelum Qiu Honglei berkata,
tidak, kalian semua datang pada waktu yang tepat. Kalian tidak hanya menyelamatkanku, Ah Zu sedang dalam situasi berbahaya saat ini dan bisa pingsan kapan saja. Ah Zu pasti sekarang tahu siapa sebenarnya yang paling peduli padanya. Cucuyan dan Pei Mianman terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Tepat pada saat itu, Jing Teng berkata, dia terkena silau tidur abadi dari Raja Hantu. Aku menggunakan kekuatan naga biru untuk menahannya, tetapi kita tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Dia sudah merasakan kehadiran kedua wanita itu sebelumnya. Itu jelas salah paham setelah melihat bahwa dia begitu dekat dengan Zuan. Dia menyadari bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan Zuan, dan dia jelas tidak ingin segera menjadi sasaran empuk mereka. Cucuyan dan Pei Mianman pun mengerti mengapa dia begitu dekat dengan Zuan. Mereka merasa sedikit lebih baik. Kedua wanita itu saling menatap dengan cemas dan melihat ekspresi aneh yang sama di mata masing-masing. Keduanya bertanya, apakah kamu tidur abadi? Lupakan mereka, bahkan Raja Hantu sendiri benar-benar bingung. Bukankah kedua wanita ini terkena skill yang sama? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Tidakkah mereka mengatakan mereka benar-benar menemukan solusinya? Tapi bagaimana mungkin? Sementara itu, Zhao Han mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan pada dirinya sendiri meningkat. Hantu terkutuk ini tampaknya mulai gelisah. Karena itu, dia berteriak, kalian semua harus berhenti bersikap seperti orang bodoh yang akan mencintai kecemburuan, dan carilah cara untuk menyelamatkannya sehingga dia bisa membantuku. Cinta yang penuh gairah seperti itu benar-benar membuat iri dan kesal. Sebagai penguasa sebuah kerajaan, makhluk terkuat di dunia, tentu saja ia memiliki banyak wanita cantik di haremnya. Namun dari segi kualitas, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita di sisi Zuan. Hak apa yang dimiliki bajingan kecil ini? Meskipun dia lebih peduli tentang keabadian dan tidak terlalu mementingkan nafsu, dia tetaplah seorang pria. Pikiran itu saja sudah membuatnya marah. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 444 plus 444 plus 444. Wajah wanita memerah. Mereka semua merasa sedikit malu setelah dipermalukan oleh Zhao Han. Qiu Honglei dan Jing Teng dengan cepat mulai menjelaskan apa itu silau tidur abadi kepada Cucuyan dan Pei Mianman, tetapi keduanya menyela begitu mereka memulai. Kami tahu, kata Pei Mianman sambil menatap Cucuyan. Keduanya teringat kenangan saat menyelamatkan satu sama lain. Pipi mereka sedikit memerah. Haruskah kamu yang melakukannya atau aku? Pei Mianman bertanya dengan ragu. Cucuyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan melakukannya. Mata Pei Mianman membelalak. Lagi pula, alasan dia bertanya seperti itu adalah karena dengan kepribadian Cucuyan, dia akan terlalu malu untuk mencium Ah Zu di depan semua orang. Dengan begitu, dia akan punya alasan yang tepat untuk menciumnya. Hehe, mencium kekasih Cucuyan dan wanita-wanita lain di depan mereka, membayangkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Namun, Cucuyan tidak bertindak sebagaimana mestinya, dan malah mengambil inisiatif. Pada akhirnya, akulah yang harus menyaksikan kekasihku dicium. Iklan oleh Pub Future. Meski begitu, setelah dia mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, dia bahkan tidak bisa lagi mengajukan diri. Ah, kenapa aku begitu bodoh? Pada akhirnya, badut itu adalah aku. Anda telah berhasil menipu Pei Mianman untuk plus 666 plus 666 plus 666. Ketika dia melihat bagaimana uap hampir keluar dari kepala Pei Mianman, Cucuyan menyeringai. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jika ini terjadi di lain waktu, mungkin dia akan sangat malu. Namun, di depan para wanita jalang ini, jika dia tidak memperhatikan prianya lebih saksama, bukankah dia akan benar-benar dilahap habis? Dia menyadari bahwa justru karena dia kurang berhati-hati di masa lalu, Ah Zu akhirnya dikelilingi oleh wanita-wanita itu. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi di masa depan. Ketika dia menyadari hal itu, dia berjalan ke sisi Zuan dan berkata, turunkan kepalamu. Zuan tertegun, tetapi dia tetap menuruti perintahnya. Cucuyan berjinjit, dan di hadapan tatapan kaget orang lain, dia menciumnya. Mata Zuan membelalak. Ini tidak sesuai dengan sifat Cuyan yang mudah malu. Lagi pula, mengapa dia malah menciumnya saat itu? Meskipun dia bingung, bibirnya lembut, dan dia bahkan bisa merasakannya dengan cerdik menekannya.
Dia mencium aroma yang luar biasa darinya. Seluruh tubuh Zuan menegang. Kapan Cuyan tiba-tiba menjadi begitu pandai dalam hal ini? Jing Teng mengerjap kosong. Dia tidak bisa mencerna semua yang terjadi di depannya. Dia masih bisa mengerti jika gadis berdada besar yang menggoda itu adalah orang yang melakukan hal seperti itu, karena itu sesuai dengan kesan pertamanya. Tapi wanita ini seanggun dan seanggun peri es, jadi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu kurang ajar? Begitu tidak tahu malu. Awalnya, Qiu Honglei bersyukur mereka datang menyelamatkannya, tetapi dia hampir meledak karena marah saat melihat apa yang terjadi. Apa maksudnya ini? Apakah kamu mencoba menunjukkan dominasimu di hadapanku sekarang? Kau tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi. Namun, kau masih ingin melakukan hal seperti itu. Siapa sebenarnya penyihir Sekte Iblis di sini? Seru Qiu Honglei, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Jika bukan karena fakta bahwa mereka sedang melawan musuh besar, dia mungkin sudah ikut campur. Kenapa aku tidak pernah menyadari bahwa Cucuyan begitu tidak tahu malu sebelumnya? Tidak heran guru membenci wanita sedingin batu itu. Muridnya juga menyebalkan. Pei Mianman menghela napas ketika melihat wajah Qiu Honglei memerah dan rambutnya berdiri tegak. Dia menjelaskan, kalian semua salah paham. Cuyan sedang menyelamatkannya sekarang. Dia menyelamatkannya seperti itu. Qiu Honglei menjawab dengan cemberut skeptis. Sebenarnya, belum lama ini, Pei Mianman mulai bercerita, tetapi dia berhenti di tengah kalimatnya. Jika dia memberi tahu mereka tentang silau tidur abadi itu, bukankah yang lain akan tahu bahwa dia dan Cucuyan pernah berciuman? Itu terlalu memalukan, jadi dia mengubah ceritanya dan berkata, kami mempelajari metode rahasia yang kebetulan bisa menangkal silau tidur abadi. Raja hantu itu menajamkan telinganya dan berseru, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang mampu membatalkan silau tidur abadi milik raja ini? Dari mana kau mempelajarinya? Melihat raja hantu semakin ganas, suasana hati Zhao Han pun semakin buruk. Sialan, kenapa bocah nakal Zuan bersenang-senang sementara aku harus berjuang untuk hidupku di sini? Baca bab terakhir di novelb.com. Yang terpenting, semua yang dilakukannya hanya untuk memastikan bahwa mereka bisa berciuman dengan damai. Ia menjadi semakin kesal semakin ia memikirkannya. Amarah mendidih dalam dirinya. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 666 plus 666 plus 666. Dengan Zhao Han sebagai tameng mereka, para wanita itu bisa mengabaikan begitu saja kata-kata Raja Hantu. Mereka semua menatap Cucuyan dengan ekspresi tidak ramah. Dilihat dari betapa mabuknya dia, pasti ada lidah yang terlibat. Dan kau masih saja berpura-pura seolah kau lebih tinggi dari orang kebanyakan. Hah, aku heran berapa banyak air liur manusia yang sudah kau telan. Sekarang, iklan oleh Pub Future. Saat merasakan tatapan mata mereka yang berapi-api, jantung Cucuyan juga berdebar kencang. Dia belum pernah melakukan hal yang begitu berani sebelumnya. Dia hanya bisa terus meyakinkan dirinya sendiri. Aku hanya melakukan ini untuk mengobati Azu, ini hanya pengobatan. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi bingung. Dia bisa merasakan bahwa energi putih keabu-abuan itu sangat berat. Itu berkali-kali lebih padat daripada energi Man-Man saat itu. Untungnya, dengan bantuan kekuatan naga biru Jing Teng dan Ki Primordial Zuan sendiri, dia mampu mendorongnya kembali. Namun, menyingkirkannya sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Mereka tahu betapa kuatnya silau tidur abadi itu. Jika tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, cepat atau lambat silau itu akan meletus lagi. Itu seperti bom waktu yang terus berdetak di tubuh seseorang, yang menyebabkan kecemasan terus-menerus. Dia segera mundur dan melepaskan bibir mereka. Dia menatap Pei Mianman dengan gugup sebelum berkata, Man-Man, cepatlah ke sini. Kondisinya terlalu serius. Aku tidak bisa menyembuhkannya sendiri. Pei Mianman terkejut. Dia tahu bahwa dengan kepribadiannya, Cucuyan tidak akan berbohong. Mungkin Baogu tidak memiliki cukup energi, dan hanya mewariskan setengah dari keterampilan itu kepada mereka masing-masing. Itu sudah cukup ketika mereka saling membantu. Tetapi jika mereka ingin menyelamatkan orang lain, setengah dari kekuatan teknik itu agak kurang. Selain itu, Zuan telah menderita silau tidur abadi dari Raja Hantu. Dia segera berlari dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Cucuyan menjadi sedikit merah. Dia berkata,
mari kita lakukan bersama dan gabungkan kekuatan kita berdua. Qiu Honglei berkedip. Awalnya dia menghela napas lega saat melihat bibir mereka terpisah, menatap bibir Cu Cuyan yang sedikit bengkak, berpikir bahwa wanita ini benar-benar telah melakukan yang terbaik. Namun, saat dia mendengar apa yang dikatakan Cuyan setelahnya, dia benar-benar tercengang. Apa sih maksudnya itu? Pei Mianman tentu tahu apa yang dimaksud Cu Cuyan, tetapi pada dasarnya dia memang sangat bersemangat dan bergairah. Terlebih lagi, ini terkait dengan keselamatan Zuan, jadi dia mengesampingkan segala keraguan dan berkata, baiklah, mari kita lakukan bersama. Setelah itu, dia mendekat dan mencium Zuan. Zuan mendesah dalam hati saat merasakan tekanan di dadanya. Itulah Big Man yang saya kenal dan cintai. Meskipun dia tahu bahwa ciuman itu sebenarnya untuk mengobati silau tidur abadi, dia tetap tidak bisa menahan perasaan lembut. Pada saat itu, dia bahkan sedikit bersyukur bahwa Raja Hantu telah menggunakan keterampilan itu padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Cu Cuyan tetap mendekat dengan wajah memerah. Dia mencium Zuan dengan lembut menggunakan bibir merahnya. Man bahkan dengan penuh pertimbangan meninggalkanku setengah ruang. Ketika dia melihat apa yang terjadi, Qiu Honglei diliputi kebingungan. Siapakah aku? Di mana aku? Apa yang sedang aku lakukan? Mereka berdua berani sekali mencabuli suamiku di depanku, dan aku bahkan tidak bisa menghentikan mereka karena mereka menyelamatkan nyawa Azu. Kekasihku malah mencium wanita lain di depanku. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa mengerti rasa sakitku? Sialan para wanita jalang ini. Mungkinkah mereka sudah membentuk aliansi? Benar, semua orang tahu mereka adalah teman dekat bahkan saat mereka kembali ke Bright Moon City. Ini tidak baik. Aku terlalu lemah sendirian. Aku harus mencari sekutu sendiri agar bisa menghadapi mereka dengan baik. Tapi siapa yang bisa ku cari? Dia secara refleks melirik Jing Teng di samping. Rahang Jing Teng hampir jatuh ke tanah saat dia melihat Cu Cuyan dan Pei Mianman mencium Zuan bersama-sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qiu Honglei. Wanita ini selalu waspada padaku seakan-akan aku pencuri, namun dia tidak akan berbuat apa-apa saat orang lain menindas kekasihnya tepat di depannya. Hah, ada apa dengan tatapan matanya itu? Kenapa dia malah menatapku alih-alih menghentikan kedua wanita itu? Dia tiba-tiba merasakan kasih sayang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tatapan Qiu Honglei, membuatnya benar-benar terpana. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia punya gangguan mental? Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah alasan mengapa dia tidak bisa bergaul dengan mereka adalah karena dia sendiri tidak cukup aneh. Raja Hantu dan Zhao Han, yang sebelumnya sempat bertarung sengit, keduanya diam-diam sepakat untuk berhenti. Adegan itu membuat mereka benar-benar terdiam. Bab 1804, dipercayakan dengan sebuah misi teaser. Raja Hantu dan Zhao Han keduanya merasa sangat tidak enak. Kita sedang berjuang melawan imajinasi kita di sini, dan apakah bocah nakal itu malah bermain-main dengan ciuman di sana? Dan dengan dua wanita cantik yang menyebalkan itu. Bertahanlah dengan itu. Zhao Han tiba-tiba merasa sedikit lelah. Saya merasa bahwa saya seharusnya membiarkan Raja Hantu memukul mereka sampai mati. Kalian semuanya bisa menghilang saja. Raja Hantu sedang menatap Cu Cuyan dan Pei Mianman. Dia bisa merasakan bahwa ciuman mereka tampaknya benar-benar menangkal silau tidur abadi miliknya. Energi putih keabu-abuan dalam tubuh Zuan sudah semakin memudar. Jangan bilang kalau mereka berdua bisa terbebas dari silau tidur abadi dengan cara seperti ini. Nggak masuk akal. Siapa sih yang menemukan metode terkutuk ini? Jelas-jelas ini hanya untuk menghadapiku. Pada saat itu, Zuan sudah hampir pingsan, tetapi bukan karena silau tidur abadi. Dia hampir pingsan karena kebahagiaan. Dia tidak pernah menyangka akan bisa mengalami hal seperti itu. Wanita kedua ini berinisiatif untuk menciumnya. Selain itu, mereka terlalu bagus. Perasaan indah yang seolah-olah memikat jiwa seseorang membuat seluruh tubuhnya menegang, tetapi ia kemudian meleleh di bawah jari-jari lembut mereka. Dia merasa seolah-olah setiap pori-pori di tubuhnya bersorak kegirangan. Bagaimanapun, ciuman Sang Dewi adalah seni Mesir terhebat di dunia. Apa yang lebih hebat dari ciuman seorang dewi? Tentu saja ada yang lebih baik, yaitu dicium oleh dua dewi pada saat yang sama. Apa itu 1 tambah 1? Zuan tidak pernah memikirkan pertanyaan itu dalam konteks seperti itu,
tetapi sekarang, dia tiba-tiba menjadi bingung. Itu lebih dari sekadar kegembiraan 2 kali lipat, itu adalah peningkatan eksponensial. Sebuah ledakan spiral, bahkan Baogu tidak dapat mengantisipasi situasi seperti itu. Lagi pula, dari sudut pandangnya, mereka yang dapat menggunakan Kiss of the Goddess pastilah wanita cantik yang sangat langka yang memiliki banyak pengagum. Siapapun yang dapat memperoleh dukungan mereka pasti akan menjadi orang yang paling luar biasa. Bagaimana mungkin ada 2 dewi yang menyukai pria yang sama pada saat yang sama, apalagi yang akan menggunakan Kiss of the Goddess pada pria yang sama? Mereka mempraktikkan keterampilan yang sama, jadi ketika digunakan pada saat yang sama, efek sinergisnya bahkan lebih luar biasa. Itu pada level yang bahkan belum dicapai oleh Baogu. Tak lama kemudian, energi putih keabu-abuan di tubuh Zuan benar-benar menghilang. Silau tidur abadi akhirnya sembuh total. Namun Zuan tidak membiarkan kedua wanita itu pergi, mereka juga tidak meninggalkannya. Mereka berpelukan dengan tenang begitu saja, menikmati perasaan ilahi. Millie diam-diam muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok lengannya sendiri. Ini benar-benar terlalu memalukan baginya untuk ditonton. Anak muda zaman sekarang memang jagonya. Jadi orang gila, tapi 2 menantu ini cukup menarik. Ketika dia memikirkan bagaimana mereka berdua akan melayaninya dengan hormat di masa mendatang, dia tidak bisa menahan senyum puas. Aku akan tinggalkan saja medan perang mengerikan ini untuk mereka perebutkan. Millie menghilang dengan cepat. Karena jiwanya terikat pada Zuan, kecuali dia ingin menunjukkan dirinya, tidak ada orang lain yang akan memperhatikannya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya sama sekali. Iklan oleh Pub Future. Kelopak mata Qiu Honglei berkedut. Ketika dia melihat kedua wanita itu masih berpegangan erat pada cinta mereka dan berciuman dengan penuh kasih sayang, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunia ini sedikit berwarna hijau. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya dengan batuk tidak sabar, apakah kalian masih belum selesai? Jing Teng memutar matanya. Kau akhirnya mengatakan sesuatu sekarang. Cucuyan biasanya mudah malu. Sebelumnya, dia melakukan hal yang kurang ajar itu karena dia tidak tahan dengan semua wanita cantik yang berkeliaran di samping Zuan. Sekarang, setelah menggunakan ciuman Dewi, dia tidak hanya menghilangkan semua rasa kantuk Zuan, dia juga melampiaskan semua rasa frustrasinya. Bagaimana dia bisa terus bersikap seperti itu? Dia segera melompat menjauh, wajahnya semerah tomat sambil berkata, kita selesai. Setelah Cuyan pergi, bahkan Pei Mianman tidak malu untuk tinggal di sana. Dengan sifatnya, dia biasanya tidak keberatan tinggal lebih lama, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana melakukan hal itu akan benar-benar membuat marah yang lain, membuat Cuyan dan wanita lain benar-benar menentangnya, dia memutuskan bahwa itu akan menjadi hasil yang buruk. Zuan merasa seolah-olah dia masih belum sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Pengalaman itu sungguh luar biasa. Meskipun itu hanya sebuah ciuman, itu jauh lebih menyenangkan daripada banyak hal lainnya. Ketika dia melihatnya menjilati bibirnya, Qiu Honglei hampir meledak karena marah. Apakah itu benar-benar hebat? Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk plus 399 plus 399 plus 399. Namun, dia bereaksi cepat dan menenangkan pikirannya. Dia berjalan mendekat dan memegang lengan Zuan, lalu bertanya, Zu, apakah kamu merasa sedikit lebih baik? Haruskah kami meminta mereka memperlakukanmu sedikit lebih baik? Zuan merasa sedikit hangat di dalam hatinya saat merasakan kekhawatiran dalam suaranya. Meskipun dia ingin melanjutkan, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia menjawab, aku baik-baik saja. Qiu Honglei kemudian membungkuk kepada Cucuyan dan Pei Mianman, sambil berkata, terima kasih telah menyelamatkan Zu, kakak perempuan, dan telah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Cucuyan dan Pei Mianman keduanya mengangkat alis mereka. Apakah kami perlu berterima kasih karena telah menyelamatkan orang kami sendiri? Lihatlah gadis ini bertingkah seperti jalang teh hijau, seperti yang diharapkan dari penyihir sekte iblis. Qiu Honglei kemudian berpura-pura penasaran dan bertanya, ngomong-ngomong, dari mana kakak perempuan belajar teknik berciuman yang luar biasa seperti itu? Sekarang, bahkan Zuan memandang kedua wanita itu dengan skeptis. Dia pernah mencium mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak begitu hebat dalam melakukannya. Perbedaan keterampilan mereka sekarang sangat besar.
Ekspresi Jing Teng sedikit berubah. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di dunia manusia, naluri kewanitaannya membuatnya menyadari bahwa kata-kata itu sebenarnya sangat berbahaya. Apakah Tuan Muda Zhu benar-benar memiliki medan perang neraka seperti ini di sekelilingnya? Setiap wanita ini menakutkan. Wajah Chu Chuyan memerah. Dia mencoba untuk tetap tenang saat menjawab, saya tidak sengaja tersandung ke dalam gua. Dan menerima bimbingan dari seorang senior wanita. Kemudian, tanpa disadari saya akhirnya mempelajarinya. Pei Mianman juga menceritakan kisahnya saat menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa mereka telah berlatih bersama, bukan? Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Raja Hantu hampir menangis, sambil berpikir, wanita tua macam apa dia, yang meninggalkan keterampilan berciuman dan mengincarku. Di bidang apa wanita terkutuk itu bekerja saat dia masih hidup? Pei Mianman tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benar, kami sudah berjanji pada senior itu. Chu Chuyan juga mengingatnya. Dia melihat peti mati yang tidak terlalu jauh, dan bertanya, apakah penguasa abadi Baopu ada di sana? Alasan mereka berdua akhirnya menemukan tempat ini adalah karena kekuatan warisan yang ditinggalkan Baogu telah membawa mereka ke sana. Tampaknya ada sesuatu yang menarik mereka ke sana. Benar, kata Jing Teng sambil mengangguk refleks. Dapatkan file tercantuk di Novel bin Cheom. Chu Chuyan dan Pei Mianman berjalan ke sisi peti mati. Namun, ketika mereka melihat pria berjubah Tao, mereka tiba-tiba ragu. Bagaimanapun, ini adalah penguasa abadi Baopu yang legendaris. Satu-satunya yang berhasil naik ke keabadian dalam ribuan tahun. Namun, meskipun kedua wanita itu memiliki sifat yang berbeda, mereka bukanlah tipe yang akan mengingkari janji. Demi menyelamatkan mereka, Baogu telah menghabiskan sisa energinya dan tidak bisa datang sendiri ke sini. Karena itu, mereka saling berpandangan, dan keduanya melihat tekad di mata masing-masing. Senior, kami minta maaf atas kesalahan kami, kata mereka. Kemudian, mereka masing-masing mengangkat satu tangan dan menamparkan jasad itu. Tamparan, tamparan, apa yang kalian berdua lakukan? Seru Jing Teng kaget dan marah. Sedetik yang lalu, kedua orang ini menunjukkan rasa hormat yang besar kepada penguasa abadi Baopu, namun sedetik kemudian, mereka benar-benar menamparnya. Tamparan di wajah sangatlah memalukan bahkan bagi orang biasa, apalagi seseorang seperti penguasa abadi Baopu. Raja Hantu dan Zhao Han tercengang. Sedetik sebelumnya, kedua wanita itu masih berpelukan dan berciuman, hampir meleleh menjadi air di pelukan Zuan. Namun sedetik kemudian, keduanya tiba-tiba menjadi seganas ini. Lagi pula, bahkan mereka tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada penguasa abadi Baopu. Bagaimanapun juga, dia memiliki reputasi yang hebat, dan siapa yang tahu jebakan macam apa yang telah dia tinggalkan. Benar saja, ruang makam itu tiba-tiba mulai bergemuruh dengan suara berisik, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Gelombang energi mulai berkumpul menuju peti mati tembaga itu. Segera setelah itu, aura mengerikan muncul darinya. Sosok emas yang berkilauan perlahan muncul dari peti mati. Dibandingkan dengan cahaya emas Zhao Han yang penuh dengan kekuatan gaib, sosok aura itu membawa sifat ilahi yang istimewa. Semua yang hadir menyadari bahwa sosok itu tidak lain adalah penguasa abadi Baopu, yang telah berbaring di peti mati. Zhao Han memasang ekspresi aneh. Mereka telah mencoba berbagai cara sebelumnya, namun tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan telah berlutut dan bersujud dengan hormat beberapa kali, namun penguasa abadi itu tetap acuh tak acuh. Namun sekarang, penguasa abadi itu terbangun setelah 2 kali menamparkan wajahnya. Apa yang salah dengan Anda? Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Aura di sekitar tubuh orang itu tampaknya membawa hukum alam yang lebih tinggi. Mungkinkah dia bukan seorang abadi yang legendaris? Zhao Han mencoba mempelajarinya dan melihat apakah ia dapat merasakan gerbang menuju keabadiannya sendiri. Akan tetapi, apapun yang dilakukannya, ia tidak memperoleh inspirasi apapun. Ini adalah hukum alam pada tingkat yang sama. Sekali berbeda, tanpa seseorang yang memberikan bimbingan dan memimpin jalan, seseorang tidak akan pernah dapat berharap untuk mencapai tingkat penguasaan seperti itu. Saya mulai bernapas dengan berat. Jika ia dapat memperoleh warisan itu, bukankah ia akan menjadi abadi? Mata penguasa abadi Baopu perlahan terbuka.
Dia diam-diam mengamati sekelilingnya dengan tatapannya, lalu bertanya, siapa yang berani memperlakukan penguasa abadi ini dengan tidak hormat? Raja hantu tadinya berencana untuk meninggalkan tempat itu terlebih dahulu, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia berhenti. Apakah kedua wanita itu bodoh? Mereka benar-benar datang dan menghadapi seorang penguasa abadi tanpa alasan. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton sekarang. Begitu penguasa abadi berurusan dengan wanita-wanita itu, bocah Zuan pasti akan membantu. Sementara itu, Zhao Han adalah bagian dari kelompok mereka, jadi bukankah dia, sang raja hantu, akan mendapatkan semua keuntungannya? Cucuyan dan Pei Mianman berada paling dekat dengan hewan peliharaan mereka dan merasakan tekanan terbesar. Namun, mereka masih memiliki misi yang dipercayakan Baogu kepada mereka, jadi mereka bersiap dan menjawab, itu kami. Mata penguasa abadi Baopu menyipit. Zuan dengan cepat bergerak di depan kedua wanita itu karena takut dia akan mengakhiri hidup mereka karena marah. Bab 1805, Satu Tatapan 10.000 Tahun. Cucuyan dan Pei Mianman sama-sama wanita cerdas. Mereka dengan cepat menambahkan, kami dipercayakan dengan tugas ini oleh Baogu, jadi kami tidak punya pilihan selain menyinggung penguasa abadi. Kami berharap penguasa abadi dapat memaafkan kami. Apa kamu bercanda? Siapa yang berani berdebat dengan seseorang yang memancarkan aura yang begitu menakutkan? Discover New Stories on novel.com. Pasangan ini bisa menyelesaikan dendam di antara mereka sendiri. Kedua wanita itu tidak mau menanggung kesalahan yang tidak perlu. Benar saja, ketika mendengar nama Baogu, mata dingin penguasa abadi Baopu berkedip karena sedikit emosi. Dia berkata, jadi itu dia. Dia sangat membenciku, jadi dua tamparan itu pantas. Mata Raja Hantu terbelalak tak percaya. Kau penguasa abadi, tapi kau akan membiarkannya begitu saja setelah mereka menamparmu. Apa kau benar-benar serendah itu? Dia telah menduga bahwa penguasa abadi akan membantai seluruh kelompok Zuan dalam pertumpahan darah, dan juga memukul Zhao Han hingga mati. Namun, siapa yang mengira bahwa kedua belah pihak benar-benar akan mencapai kesepakatan? Situasi ini tidak baik untukku. Ia ingin segera pergi, tetapi ia tahu bahwa tindakannya itu hanya akan menarik perhatian pada dirinya sendiri. Ia khawatir penguasa abadi itu akan menaruh dendam padanya, jadi ia memutuskan untuk tinggal dan mengamati situasi terlebih dahulu. Alis Zhao Han berkerut dalam. Cucuyan dan Pei Mianman benar-benar mengenal istri penguasa abadi dan bahkan memperoleh warisannya. Bukankah itu berarti mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan? Jika kesempatan abadi berakhir di tangan mereka, ekspresi Zhao Han menjadi dingin. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan kesempatan abadi itu, bahkan jika para dewa atau Buddha menghalangi jalannya. Jing Teng tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, penguasa abadi, apakah dirimu yang terhormat telah hidup kembali? Tatapan penguasa abadi Baopu tertuju padanya dan tersenyum. Dia berkata, jadi itu Little Teng. Ini tidak lebih dari sekadar pecahan jiwa yang kutinggalkan. Zuan dan Qiu Honglei saling berpandangan. Seperti yang diduga, Jing Teng dekat dengan penguasa abadi Baopu. Zhao Han benar-benar tersentuh. Sebuah pecahan jiwa. Meskipun dia tidak sebanding dengan makhluk abadi sejati, dia masih memiliki kesempatan melawan pecahan jiwa. Mata Raja Hantu membelalak. Jika ini hanya pecahan jiwa, suara iblis Raja Hantu miliknya akan menangkalnya dengan sempurna. Namun, dia khawatir pecahan jiwa itu masih memiliki kemampuan lain yang tidak diketahui dan tidak berani bertindak gegabah. Tiba-tiba, ekspresi penguasa abadi Baopu berubah. Dia bertanya, mengapa kamu begitu lemah? Jing Teng menjawab, ini semua salahku karena tidak mengikuti nasihatmu yang terhormat dan kurang bijaksana dalam menghadapi orang lain. Penguasa abadi Baopu tidak menanyakan lebih lanjut. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil mendesah, dulu aku pernah melakukan ramalan dan meramalkan kesengsaraan besar yang ditentukan oleh takdir dalam hidupmu. Namun, mengingat kamu telah tiba di sini, itu berarti kesedihan yang amat sangat telah berubah menjadi kegembiraan. Kamu tidak perlu merasa menyesal lagi atas hal ini. Iklan oleh Pub Future. Ya, Jing Teng menjawab sambil mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke sisi Zuan dan berkata, itu semua berkat bantuan Tuan Muda Zhu yang mengantarku. Itulah sebabnya aku bisa sampai di sini dengan selamat. Qiu Honglei terdiam. Apakah aku hanya udara kosong bagimu?
Aku bahkan bertindak sebagai bola lampu untuk menerangimu beberapa waktu lalu, dasar orang tak tahu terima kasih. Sekalipun dia tidak senang, dia tahu ini merupakan kejadian yang hebat bagi Zuan, jadi dia jelas tidak akan bertindak dan mengatakan apapun. Baik Zhao Han maupun Raja Hantu merasa khawatir. Jing Teng jelas-jelas mengatakan kata-kata itu untuk memberi Zuan lebih banyak pahala dan membuat penguasa abadi itu menganggapnya tinggi. Penguasa abadi itu bisa saja menyerahkan kesempatan itu saat itu juga. Itu melanggar aturan sialan. Apakah kesempatan abadi adalah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan mengenal orang lain? Kelopak mata Zhao Han berkedut karena kesal. Ketika pertama kali menerima informasi tentang Zuan di masa lalu, salah satu kemampuan khusus Zuan sangat ditekankan, yaitu ia sangat pandai dalam merayu wanita. Awalnya, Zhao Han tidak terlalu memikirkannya dan berpikir bahwa kekuatan pribadi adalah yang terpenting. Apa yang mungkin bisa dicapai seseorang hanya dengan merayu wanita? Namun sekarang, ia menyadari bahwa ia salah, dan sangat salah. Jing Teng diam-diam menarik lengan baju Zuan, memberi isyarat padanya untuk mengatakan sesuatu. Zuan hanya bisa berkata dengan hormat, saya memberi hormat kepada penguasa abadi. Penguasa abadi Baopu menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dan berkata, anak muda yang mengagumkan dan luar biasa. Ekspresi Qiu Honglei, Chu Chuyan, dan Pei Mianman berubah. Mengapa sepertinya penguasa abadi itu sedang memilih menantu laki-laki sekarang? Tiba-tiba, penguasa abadi Baopu mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali dia terlalu pelin-pelan dalam hal cinta dan bukan pasangan yang cocok. Zuan dan para wanita semuanya terdiam. Zhao Han dan Raja Hantu hampir tertawa terbahak-bahak. Mereka agak iri pada bocah nakal ini karena memiliki banyak wanita di sisinya. Sekarang, hal itu malah berakhir dengan malapetaka baginya. Wajah Jing Teng memerah sepenuhnya saat dia berkata, penguasa abadi, aku hanya bersyukur dia membawaku ke sini. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Penguasa abadi Baopu mengelus jenggotnya dan terkekeh, berkata, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kamu akan tahu di masa depan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Chu Chuyan dan Pei Mianman, dan bertanya, bisakah kalian berdua berbagi detail pertemuan kalian dengan Baogu denganku? Rinciannya, ulang Chu Chuyan, merasa gelisah. Lagi pula, mengakui bahwa dia dan Pei Mianman saling menyelamatkan akan terlalu memalukan. Wajah Pei Mianman juga memerah. Kalau dia hanya menceritakannya pada Azu, tidak apa-apa, tapi ada begitu banyak orang luar di sini. Dia tidak tahu malu itu. Penguasa abadi Baopu menyadari sesuatu saat melihat ekspresi mereka. Dia memasang penghalang cahaya di sekeliling mereka sebelum berkata, jangan khawatir, sekarang mereka tidak akan mendengar apa yang kalian berdua katakan. Mereka menghela napas lega. Lalu, mereka dengan malu-malu menceritakan semua yang telah terjadi sejak tatapan mata Raja Hantu hingga saat ini. Zuan langsung panik saat melihat penghalang yang mengelilingi kedua wanita itu. Namun, Jing Teng segera berkata, jangan khawatir, kakak Zhu. Penguasa abadi tidak akan mengganggu mereka. Iklan oleh Pub Future. Zuan memperhatikan bahwa penghalang itu hampir transparan dan dapat melihat bahwa kedua wanita itu sedang menjelaskan sesuatu kepada penguasa abadi Baopu, hanya saja mereka tidak dapat mendengar apa yang sedang dikatakan. Dia menghela napas lega. Telinga Qiu Honglei menjadi lebih waspada. Jing Teng masih memanggilnya Tuan Muda Zuan sedetik sebelumnya, namun sekarang sudah menjadi kakak Zhu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jing Teng. Bahkan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih tua. Dilihat dari pengalaman Jing Teng, bukankah seharusnya kelompok mereka memanggilnya nenek? Dia jelas sudah tua, tapi dia masih memanggil seorang pria muda dengan sebutan kakak. Benar-benar tidak tahu malu. Lihat saja wanita tua ini bertingkah seperti gadis. Sementara itu, ekspresi Zhao Han berubah drastis. Jika kedua wanita itu benar-benar mendapatkan kesempatan abadi, dia akan merebutnya dari mereka jika memang harus. Pecahan jiwa penguasa abadi Baopu ini tidak akan bisa ada selamanya. Jadi, selama dia mengancam bocah itu, dia menolak untuk percaya bahwa kedua wanita itu tidak akan berbicara. Raja Hantu menyadari ada yang tidak beres, karena kedua wanita itu pernah terkena silau tidur abadi miliknya sebelumnya. Mereka kemudian bertemu dengan istri penguasa abadi Baopu, entah mengapa,
ia merasa keadaan semakin memburuk. Ia mengambil kesempatan itu untuk berubah menjadi awan asap hitam dan melarikan diri. Namun, begitu dia tiba di pintu, gerbang perunggu itu tiba-tiba tertutup dengan suara keras, membuatnya bingung dan kehilangan arah akibat benturan itu. Dia terkunci di dalam ruangan. Dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lagi pula, dalam kondisinya saat ini, dia seharusnya bisa langsung melewatinya. Dia terkejut dan segera berbalik ke arah peti mati tembaga. Cahaya yang mengelilingi Cucuyan dan Pei Mianman telah menghilang, dan penguasa abadi Baopu menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Kau benar-benar merusak pertemuan terakhirku dengan Baogu. Kau pantas mati, bentak penguasa abadi Baopu. Raja Hantu telah menahan diri selama ini, namun ini yang ia dapatkan. Dengan sifatnya yang mendominasi, ia mulai menjadi marah juga. Ia berkata, jika tubuh aslimu ada di sini, mungkin raja ini akan memiliki beberapa keberatan. Namun, kau tidak lebih dari sekadar pecahan jiwa. Kau bisa menghentikan bualan kosongmu. Begitu dia selesai berbicara, asap hitam tiba-tiba membumbung di sekelilingnya. Tengkorak-tengkorak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka semua membuka mulut, melepaskan jeritan yang mengerikan. Bagaimanapun juga, pecahan jiwa tetaplah jiwa, jadi tidak diragukan lagi itu akan tertahan oleh keahliannya. Suara iblis Raja Hantu. Zhao Han bergumam dengan waspada, dan segera menggunakan segel kaisar manusia untuk melindungi jiwanya. Kelompok Zuan juga merasa ngeri. Mereka telah menyaksikan betapa hebatnya keterampilan ini. Tidak apa-apa, kata penguasa abadi Baopu, tetap tenang saat dia melihat ke arah Raja Hantu. Gelombang suara tak berbentuk itu melesat ke arahnya. Namun, ketika suara iblis itu berbenturan dengan penghalang cahaya, riak menyebar di atasnya, tetapi akhirnya menghilang. Yang lain merasa ngeri. Mereka tidak menyangka suara iblis yang sangat mereka takuti itu bisa dihentikan dengan mudah. Mata Zhao Han membelalak karena terkejut. Pada saat itu, yang lain mungkin tidak menyadarinya karena kultivasi mereka terlalu rendah, tetapi dia samar-samar merasakan kekuatan hukum alam yang saling terkait. Mungkinkah ini jalan yang harus saya tempuh? Raja Hantu mengira ia dapat melawan pecahan jiwa, tetapi siapa yang mengira lawannya akan begitu tangguh? Bagaimana ia masih bisa mengumpulkan tekad untuk bertarung lebih jauh? Sepasang tangan muncul dari kabut hitam untuk mencoba mendorong pintu makam agar terbuka dan melarikan diri. Namun, penguasa abadi Baopu melangkah maju. Matanya tiba-tiba bersinar seperti bintang-bintang yang cemerlang, dan tatapannya benar-benar mengelilingi semua kabut hitam dan tengkorak. Tidak kek, Raja Hantu itu meronta dengan panik dan berteriak. Kabut hitam itu menciptakan berbagai teknik mengerikan yang membombardir sekelilingnya. Sayangnya, ruang di sekelilingnya tampak terhalang. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menembus tatapan di sekelilingnya. Zhao Han berkeringat dingin. Serangan-serangan inilah yang membuatnya bingung beberapa saat sebelumnya, dan dia baru saja berhasil mengatasinya dengan mengandalkan segel kaisar manusia dan segala macam senjata sihir. Tidak, banyak di antaranya adalah keterampilan yang bahkan belum pernah digunakan Raja Hantu sebelumnya. Namun, meskipun Raja Hantu sudah mengerahkan segenap kekuatannya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pecahan jiwa penguasa abadi itu. Penguasa abadi Baopu memejamkan matanya. Sedetik kemudian, semua kabut hitam dan tengkorak menghilang sepenuhnya. Hanya dengan satu tatapan, ahli terkuat di dunia, penguasa alam Yin Yang, telah ditundukkan. Saat menyaksikannya, Zuan dipenuhi emosi. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah telah membuka gerbang menuju dunia baru. Jadi, bahkan matanya pun bisa digunakan sebagai pedang.